Kita akan bahas beberapa informasi yang tentunya akan kita mulai. Informasi dari tragedi dunia sepak bola tanah air berduka atas tragedi yang menewaskan lebih 100 orang sekaligus di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Penyelidikan pun digelar untuk mengungkap penyebab kerusuhan sekaligus menjadi pelajaran penting agar tragedi maut itu tidak terulang. Tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 123 penonton sepak bola dan 2 anggota Polri benar-benar mencoreng dunia sepak bola tanah air yang tengah berbenah untuk menorehkan prestasi. Massa yang beringas bahkan merusak dan membakar 13 unit kendaraan. Tragedi memilukan itu terjadi usai tim tuan rumah Arema FC dikalahkan tim Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 pada 1 Oktober lalu. Upaya penghalauan massa dilakukan aparat gabungan, diantaranya dengan tembakan gas air mata. Suasana panik dan berdesakan ribuan orang yang berusaha keluar stadion membuat korban berjatuhan. Peristiwa yang memilukan itu menjadi sejarah kelam dunia sepak bola. Korban yang berjatuhan bukan hanya warga sipil. Anggota Polri yang bertugas juga ikut jadi korban meninggal dunia. Sementara itu 180 korban luka-luka ditangani di 10 fasilitas kesehatan. Seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah daerah, termasuk santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia. Kasus yang memilukan ini membuat Presiden Joko Widodo meminta penanganan serius. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Sedangkan Kapolri berkomitmen segera mengusut tuntas peristiwa yang setidaknya membuat 125 nyawa melayang hanya dalam 1 malam tersebut. Kami bersama-sama dengan tim akan melaksanakan pengusutan terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan. Bukan hanya investigasi pada panitia penyelenggara, tim Arema FC juga kena sanksi larangan bermain di Stadion Kanjuruhan selama 1 musim. Sedangkan laga Liga 1 ditunda selama sepekan. Sudah dipastikan Arema tidak boleh lagi bermain di Stadion Pembesa di Kanjuruhan selama musim ini berlangsung. Kemudian 1 minggu ke depan bahkan sementara liga dihentikan. Kita menunggu hasil proses investigasi yang kita lakukan nanti. PSSI juga akan memastikan ke FIFA bahwa insiden yang menelan korban jiwa itu bukan semata karena gas air mata. Diharapkan Indonesia tetap bisa menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 tahun 2023. Menyinggung waktu pertandingan, pihaknya memastikan hal itu merupakan kesepakatan bersama. Apalagi supporter Persebaya juga sudah dilarang ikut menonton. Kesepakatan yang jelas yaitu tidak diperkenankannya tim tamu untuk datang ke stadion. Itu sudah tersepakati secara bersama-sama, dan tentu ketika tim tamu tidak datang ke stadion home, khususnya tadi malam Malang misalnya tidak datang ke Arema, kita pasti berprediksi secara positif thinking bahwa tentu tidak akan terjadi apa-apa. Ya, jika semua pihak termasuk supporter mampu menahan diri dan menjunjung sportivitas, kasus Kanjuruhan semestinya tidak terjadi. Pasca kejadian, ungkapan simpati dan duka mengalir bagi korban. Di antaranya oleh para pendukung Arema FC yang melakukan tabur bunga di Stadion Kanjuruhan. Supporter dari berbagai kesebelasan di sejumlah daerah hingga dunia internasional juga menggelar aksi solidaritas. Semua berharap tragedi tak terulang kembali, karena tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Tim Liputan melaporkan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lagi-lagi kita ucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Dan semoga jumlah korban jiwa tidak ada yang bertambah lagi.
Ustaz, ini kan jika kita berkaca dari kejadian ini, Ustaz, jelas perlu ada pembenahan dan evaluasi semua pihak. Tentunya juga introspeksi dan bisa lebih menahan diri lagi nih agar tidak ada lagi korban jiwa dalam pertandingan sepak bola untuk kedepannya. Gimana nih pandangan Ustaz sendiri? Ya baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Yang pertama saya mengucapkan bela sungkawa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga yang dipanggil menghadap Allah diterima di sisi Allah Subhanahu. Dan semoga mereka yang wafat ini adalah karena ketidaksengajaan, ya entah akibat mereka berlari atau apa, ya bukan karena memang seseorang ada keinginan menghilangkan nyawa orang lain. Itu doa saya yang pertama, mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah. Kemudian yang kedua seputar sepak bola, kebetulan saya juga adalah penggemar sepak bola, apalagi Indonesia juga sedang ingin menjadi tuan rumah. Ya ini memang merupakan satu musibah bagi kita ya, dan saya berharap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Saran saya adalah kita boleh menyukai sesuatu, cinta tempat kelahiran kita, menjunjung tinggi tanah kelahiran atau tanah air kita. Tapi jangan sampai kita itu meninggal atas asobiyah, ya, atau atas fanatisme yang bukan fanatisme keilahian. Ya, misalnya, wah pokoknya saya mati demi tim sepak bola saya. Kematian seperti ini bukan kematian fisabilillah. Karena kematian fisabilillah hanya ditempuh apabila seseorang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia bisa dikatakan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu silahkan cintai sepak bola, silahkan cintai daerahnya, cintai tanah airnya, tapi jangan fanatisme berlebihan sehingga misalnya kalau timnya kalah kemudian dia membuat kerusuhan atau membuat sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi diri, orang yang ada di sekitar, dan aset-aset yang dimiliki oleh negara kita. Kalau kita hanya menikmati ini sebagai satu olahraga, hiburan, menjadi lebih dewasa, insya Allah kita bisa menikmati pertandingan sepak bola dan bahkan juga pertandingan-pertandingan di cabang olahraga yang lain tanpa harus memakan korban seperti yang terjadi di Malang. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran karena Liga 1-2 juga dihentikan. Ini kan sesungguhnya kerugian buat kita para pencinta sepak bola. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ya, kalau nonton kita memberikan support, ya, memberikan semangat, tapi juga jangan sampai dilandasi oleh fanatisme buta, ya. Tapi ya kita bela daerah kita. Oh, saya dari Sumatera, saya dari Jawa, silahkan. Tapi juga jangan kemudian kita fanatisme buta karena lawan kita juga adalah saudara kita sendiri. Ya, mereka juga adalah ikhwanukum fiddin, saudara kamu dalam satu bangsa, satu agama, satu negara. Ya, Ustaz, ini kan tentu dalam kejadian kemarin tentunya sudah pasti ya Ustaz, keluarga yang ditinggalkan dengan secara mendadak seperti itu banyak yang berduka. Bagaimana nih Ustaz, kita jika ingin datang berkunjung ke rumah keluarga yang ditinggalkan, gimana Ustaz, kita memberikan saran gitu Ustaz, atau kita bisa memberikan arahan kepada keluarga yang ditinggalkan agar bisa sabar dan tentunya sabar menghadapi cobaan ini Ustaz? Ya, memang ini sangat berat tentunya ya. Mudah-mudahan tidak ada trauma di antara orang tua misalnya yang anaknya wafat gitu ya, karena bisa jadi ada anak-anak yang sangat diharapkan menjadi tulang punggung keluarga kemudian meninggal begitu saja. Pasti ini berat, tapi tidak ada kata lagi yang bisa kita sampaikan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya sampaikan wa basyiris sabirin, berikan berita gembira buat orang-orang yang sabar. Ya, siapakah orang sabar yang dapat berita gembira dari Allah? Adalah alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mudah-mudahan dengan kesabaran ini terhadap musibah yang memang sangat berat ini, insya Allah di sini dikatakan akan mendapatkan shalawatum mir rabbihim wa rahmah, akan mendapatkan ya semacam keberkahan, salawat Allah ya, dan kemudian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dikatakan yang mampu bersabar walaupun ini berat dan sulit, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Insya Allah keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan kesabaran dan insya Allah juga peristiwa serupa tidak kembali terulang.